Dan banyak di antara kita punya masalah di rumah tangga dan keluarganya. Dan salah satu yang ternyata lupa dilakukan adalah membaca dan mengamalkan doa ini. Hadirin Allah muliakan, setidaknya dari ayat dan doa ini kita bisa sarikan keterangan para ulama, tentu saja dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, bahwa agar kita punya keluarga yang qurrata a'yun, agar kita punya keluarga yang qurrata a'yun, itu setidaknya yang pertama nih yang harus kita lakukan adalah kita harus kembalikan ke Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus bertakarub kepada Allah, harus punya prinsip itu, la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Doa ini tuh mengajarkan kita jamaah sekalian, kalau ingin punya istri yang qurrata a'yun, ingin punya suami yang qurrata a'yun, ingin punya anak-anak yang qurrata a'yun, baik kita yang punya pasangan maupun yang belum punya pasangan, maka jangan mengandalkan diri kita. Itu penting, jangan mengandalkan diri kita semata. Kalau kita belum menikah, jangan mengandalkan kemampuan kita dalam memilih pasangan. Aduh, rentan berantakan jamaah kita ini, banyak nggak ngertinya. Kalau kita sudah menikah, jangan mengandalkan kemampuan diri kita. Sebagian suami itu menggampang, udah beres deh, kalau istri gue nih tinggal gue atur aja, nurut gitu loh. Hati-hati kemakan omongan sendiri. Wa nabluwa akhbarakum, Allah berfirman, kita ini akan uji omongan kalian. Kalau diuji sama Allah berantakan tuh, kemakan omongan sendiri, nggak bisa diatur nanti. Istri lo gimana? Istri gue bisa gue kondisikan, tenang aja. Hati-hati ngomong. Yang memiliki hati istri kita tuh bukan kita, Allah tabaraka wa ta'ala. Lagi juga gini loh jamaah, gimana kita mengendalikan hati istri kita? Kita jungkir balik, babak belur dalam mengendalikan hati kita sendiri gitu loh. Emangnya ngendalin hati kita nggak setengah mati apa? Nabi bersabda kan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Allah bolak-balikan. Makanya suka lucu kita. Gimana? Istri, beres. Gue bisa kendalikan. Bayangkan, nggak bilang insya Allah, nggak bilang taufik dari Allah, gue bisa kendalikan. Coba aja deh. Orang kayak gitu tuh kemakan omongan. Karena Allah kan uji omongannya, benar tuh. Dan dia nggak bergantung sama Allah, dia bergantung sama dirinya sendiri, dirinya aja. Ya Allah, kita nih tahulah diri kita seperti apa. Kata para ulama tuh hadirin, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Allah tuh merahmati orang yang tahu diri. Kita aja masih setengah mati ngelurusin hati kita. Dan hati kita aja bukan di tangan kita. Gimana mau ngurusin hati orang lain? Maka serahkan kepada Allah. Makanya doa ini Nabi Allah ajarkan kita doa. Orang-orang yang ini kan ibadur rahman. Ibadur rahman ini kan ayat tentang ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, yang sosok-sosok yang spesial. Kalau kita buka ayatnya hadirin Allah muliakan, dari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama
walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, dan seterusnya, mulai dari awal konteks ayat-ayat ini kan, itu kan luar biasa banget orang-orang yang kalau mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman yang kalau jalan di atas permukaan bumi itu berjalan dengan penuh ketawaduan, penuh kerendahan, bukan berjalan dengan superior dengan arogan, enggak, kerendahan. Kalau diprovokasi orang yang bersikap bodoh, qalu salama, tidak terprovokasi, mereka mengatakan hal yang baik ya. Lalu di waktu malam mereka senantiasa bangun sujud, lalu qiyamul lail sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja masih meminta sama Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gitu. Nggak mengatakan beres. Lu kan tahu kualitas gua. Lu kan tahu reputasi gua. Gua ini kalau jalan itu aja tawadu. Gua aja nggak pernah terprovokasi orang. Kan itu ayat ini, coba baca aja ayat-ayat tersebut, kan semua ada dalam surat Al-Furqan itu. Kalau diprovokasi orang, nggak pernah terprovokasi mereka. Itu aja nggak ngangkat kehebatan diri. Kita ini yang masih suka terprovokasi, masih suka baperan, beres. Anak-anak gua bisa gua kondisikan. Coba aja kondisikan anak-anak kalau nggak dimainin sama mereka. Oh, anak-anak pinter-pinter sekarang. Nggak, aku udah tanya anakku, katanya enggak. Ya, kamu tuh langsung jadi orang tua atau pernah SMA sih dulu? Ngalamin proses remaja atau apa, langsung lahir langsung jadi orang tua terus apa? Dulu aja Anda itu suka bohongin orang tua Anda itu loh. Dan orang tua kita tuh pikir kita orang baik, Masya Allah gitu. Padahal di belakang mainnya nggak jelas. Sekarang terulang lagi dan kita dimainin lagi sama anak-anak kita. Tenang aja, pokoknya anakku kalau dibilangin nurut. Aku selalu cek kok, dia sholat nggak di sekolah. Sholat. Dulu emang kita nggak pernah ditanya orang tua waktu SMA gitu, kamu sholat zuhur nggak di sekolah? Sholat mah. Padahal itu memang benar, dulu kita waktu SMA mungkin jadi anak musola, tapi jadi anak musolanya pas pelajaran fisika, pas pelajaran kimia. Jadi musola itu tempat cabut, bukan untuk sholat duha, bahkan bukan untuk sholat Jumat. Sholat Jumat nongkrong di warung depan sekolah. Tapi kalau pas pelajaran fisika, kimia, biologi, akuntansi, rajin di musola. Nggak tahu wirid apa deh, nggak jelas. Sekarang punya anak, ngandelin diri sendiri, ya selesai, kelar tuh orang hadirin. Dan kayak nggak ada gunanya tuh pengalaman hidup gitu loh. Kan harusnya kita mikir ya, nggak usah ambil ibrah dari orang, diri kita sendiri deh. Ini kan semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati, hablana, anugerahkan kepada kami. Ini berarti gak bisa ngandelin effort, anugerahkan. Ini pemberian Allah tabaraka wa ta'ala, anugerahkan kepada kami. Ini taufik dari Allah, minta sama Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau ingin punya keluarga qurrata a'yun, itu banyak-banyak minta deh, banyak-banyak minta. Yang masih single, yang mau nikah, minta sama Allah. Jangan ngandelin informasi orang. Banyak informasi itu salah hadirin, tapi Allah nggak pernah salah. Itu hal yang sangat penting. Enggak, aku udah tanya-tanya, bagus kok qurratu a'yun. Udah doa belum, tapi aku udah tanya-tanya. Gak bisa deh, gak bisa. Minta sama Allah. Dan coba evaluasi yang punya kendala. Aduh, kenapa sih istriku begini Ustaz? Kenapa sih suamiku begini? Itu dulu udah minta belum? Udah baca doa ini belum? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ternyata belum hadirin, nggak dibaca.
hanya ngandelin kata A, kata B, terus nikah, ternyata kenyataannya beda. Kenyataannya beda. Jadi omongan manusia percaya, dipegang erat loh, kata ini bagus nih. Arahan dari Allah nggak dikerjain. Jadi itu udah serahkan sama Allah, banyak minta, banyak doa dihadirin. Dan kalau kita ngelihat ternyata kondisi pasangan kita atau anak-anak kita nih belum jadi qurratu a'yun, coba evaluasi, benar-benar nggak waktu itu kita minta nggak, doa nggak sama Allah. Nah, perbanyak istighfar deh, tobat, lalu banyak doa hadirin, banyak doa. Itu banyak doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak doa. Itu tuh. Pokoknya tuh perbanyak minta sama Allah, mendekat sama Allah. Gitu. Jaga tauhid kita kepada Allah itu. Jaga tauhid. Ya kan doa kan inti ibadah. Ad-du'a wal ibadah, kata Nabi SAW. Doa itu inti ibadah. Dan salah satu makna tauhid adalah mengesahkan Allah dalam setiap ibadah-ibadah kita. Jadi ini yang perlu dilakukan terus kalau kita ingin punya pasangan dan anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk hati. Bener deh hadirin. Dan jangan pernah berhenti berdoa seperti itu. Gitu loh. Karena ada banyak orang tuh merasa aman dengan anak-anaknya, akhirnya dia lupa minta pertolongan kepada Allah, terus menjadikan anaknya qurratu a'yun, akhirnya dia kehilangan qurratu a'yun di hari-hari tuanya. Gitu. Anak-anaknya nggak ada yang sama mereka, nggak ada yang punya waktu, sibuk sama dunia masing-masing. Gitu hadirin, nggak ada perhatian gitu loh. Akhirnya suami istri ini atau ayah ibunya udah hidup sendirian aja udah, padahal anaknya ada. Gitu. Itu hal penting.